Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di channel Ezi TV. Kali ini kita memiliki konsep yang memang sangat oke. Jadi kita berada di sebuah cafe di Duren Sawit, Jakarta Timur, namanya Ohio Cafe. Jadi tema boleh keras tapi tetap tenang, santai, dan enjoy. Jadi kita ketemu dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang memang sudah tidak asing lagi. Kita sama satu-satu. Selamat malam, Bung Tatang. Malam, Mas Gun. Selamat malam, Bung Tobias. Malam, Mas Gun. Selamat malam, Bung Masda. Mas Gun. Jadi tema emang keras ini. Jadi pemakzulan Presiden Jokowi. Itu udah paling keras, udah paling ujung lah. Udah nggak ada obatnya kalau kata orang Betawi. Jadi kita akan langsung saja kita melihat gambaran satu persatu. Mungkin kita ke Bung Tatang dulu, kan? Jadi Bung Tatang harus ngegas lebih kenceng nih. Jadi apa sesuatu isu yang pemakzulan itu udah bukan yang main-main lagi nih. Jadi Sabtu kemarin kalau nggak salah TB Hasanuddin mengeluarkan tadi dua konsep angket, tapi yaitu termasuk dia bilang presiden akan kena, yes kata dia. Nah gitu kan, konsep angket itu artinya apa ya? Pemakzulan. Meskipun dia tidak banyak tokoh, ada Todung, ada siapa, tidak ke sana, tapi tetap mengawal yang namanya pemilu. Tapi kata-kata yes yang saya tangkap, apa ya? Presiden bisa kena, yes gitu. Tentang tadi ya, tentang penyalahgunaan kekuasaan, tentang pemilu. Ini kan dibungkusnya tentang pemilu, ada kesalahan tentang pemilu. Jadi ada dua jalur katanya yang akan mau digunakan, DPR dan jalur hukum di MK. Nah, menurut Bung Tatang gimana? Silakan. Terima kasih, Mas Gun. Kan begini, Bu, Mas Gun, kalau dibilang tadi ada dua jalur yang digunakan. Ya. Jadi ini juga substantifnya kalau menurut saya ngambang juga. Karena dibilang pemakzulan, tapi di situ ada menyangkut berkaitan dengan pemilu. Kan gitu. Ya. Kalau pemakzulan, kalau persoalan pelanggaran di pemilu kan ada mekanismenya. Ya. Ada Bawaslu, ada MK. Kalau bicara pemakzulan, ya ini kan di DPR. Ya. Hanya persoalannya, kenapa baru dilakukan sekarang? Ketika pemilu sebentar lagi selesai. Ya. Satu. 70% nih sekarang. Ya. Yang kedua, ketika sudah ada pengumuman diumumkan oleh KPU persentase pemenang Pilpres yang sampai ke 77% itu, ya. 02. Sehingga ini jadi pertanyaan-pertanyaan lagi bagi publik di luar DPR. Ya. Ini apakah keinginan, ya kan, mewakili keinginan masyarakat rakyat secara keseluruhan, atau hanya keinginan person to person di DPR mewakili partai politik yang kurang bisa menerima kekalahan itu. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya. Kalau memang itu akan dipemakzulan karena adanya abuse of power, pelanggaran hukum dari kebijakan kekuasaan dalam eksekutif, ya itu nggak jadi permasalahan. Hanya persoalannya itu tadi, itu terjadi ketika pemilu sudah mau usai, kekuasaan udah mau berakhir. Oktober itu udah ada serah terima, presiden yang terpilih akan dilantik. Itu baru dilakukan saat ini gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kalau persoalan di situ ada pelanggaran etik misalnya tentang nepotisme dan sebagainya, kenapa itu nggak dilakukan oleh DPR pada saat keputusan tentang adanya nepotisme itu berlaku? Kenapa justru setelah pemilu itu berakhir? Ini juga pertanyaan-pertanyaan, ini banyak pertanyaan. Makanya saya dalam hal ini ya ketawa aja mendengarkan itu. Itu berbeda kasus-kasus ini seperti yang pernah terjadi
ketika di Orde Lama ada kekuasaan Soekarno atau yang terjadi ketika pemerintahan Gus Dur, itu jauh berbeda dengan sekarang ini. Karena menurut saya ini hanya merupakan kepentingan personal para politisi yang ada di DPR mewakili kepentingan partai. Itu menurut saya yang kurang bisa menerima keputusan hasil pemilu yang sementara ini dari KPU. Itu aja kalau saya melihatnya dari sana. Kalau misalnya ada pemakzulan itu betul-betul dilakukan karena ada abuse of power dan gak dilakukan sekarang ketika pelanggaran itu terjadi, saya sih setuju aja. Begitu, apalagi kan kita punya latar belakang sebagai aktivis di sini kan, eksponen bahwa kemewahan terbesar dari seorang aktivis itu adalah idealisme. Gitu Mas Gun. Oke. Kira-kira sementara itu dulu. Oke nih, kita harus kontra ke Bung Dadung ya. Jadi apa bener nggak yang dikatakan Bung Tatang nih kan, karena tadi seorang capres yang kalah muncul yang namanya hak angket, impeachment, pemakzulan. Ya. Jadi kalau menurut saya ini masalah apa ya, mentalitas peserta pemilu. Dalam hal ini orang-orang yang di dalam partai. Kita lihatlah di partai ini, mohon maaf ya, saya kan punya teman yang bikin kartu anggota partai itu di partai itu. Nggak sampai puluhan juta kok. Anggotanya cuma 1,2 juta kok. Kan itu. Bedakan antara kron dan mes. Kalau kron ini kan kumpulan aja. Iya kan? Nah, kalau mes ini ada nilainya. Itu dalam sosiologi kan gitu. Nah, politik kita ini banyak main di crown, kerumunan politik kan itu kan, bukan di mes politik. Kalau di mes politik orang itu patuh dengan ideologinya, patuh dengan nilainya, patuh dengan sistemnya, kan itu. Nah, ditimbang-timbang itu partisipasi masyarakat yang memiliki nilai politik itu rendah. Itu Mas Gun, itu dasarnya di situ. Inilah akhirnya dihadapkan pada sistem politik demikian ini. Sistem politiknya juga kurang tough, kurang kuat, gitu loh. Diuji dengan problematika dan sebagainya. Dulu masalah detail dinamis ya, seperti tahapan ya. Ya kalau menyelesaikan segala sesuatu harus bertahap A, B, C, D, 1, 2, 3. Sekarang enggak. Masalahnya datang di saat yang ini kan. Ya kan, dari mana, kapan dan seperti apa munculnya dadakan itu. Jadi tapi dari kesemua itu kan pemilu, ya kan. Apapun itu undang-undangnya, apa itu peraturannya, pelakunya, tetap persoalan utamanya adalah di KPU dan Bawaslu. Kan itu. Karena dia sebagai wasit. Kalau wasitnya ini kurang tegas, ikut main malah. Iya kan, apalagi bisa menganulir suara, memindahkan suara, ini jadi soal. Itu bener tuh pindahin suara. Loh, asumsi publik kan ada itu. Soal itu perlu dikonfirmasi, ya perlu dikonfirmasi. Kalau di media kan banyak, open source information kita udah jelaskan. Ya kan, ada caleg ini, kekurangan ini, ada. Tapi kalau kata Gibran ya aduin aja ke MK. Loh iya, nggak masalah. Kalau dalam aturan main, lapornya ke Bawaslu. Kalau aturan hukumnya di MK. Kalau mau tuntutan politiknya di DPR. Jadi di dalam politik itu ada namanya, ini soal etika. Itu etika itu ada etika moral, katanya, ada etika hukum, ada etika politik, ada etika sosial. Ini jangan dicampur aduk. Kalau sekarang udah gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh, Pak. Jadi berpolitik pakai perasaan. Kita ini main pakai aturan main, bukan pakai perasaan. Nah, etika juga, itu etika ya. Jadi etika sendiri pun macam-macam. Ya dalam menggait atau menggelorakan etika, ada namanya solidaritas etika, ya kan, solidaritas etika, ada solidaritas organis partai politik, ada solidaritas mekanis yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi ini sistem politik dan ketatanegaraan ini sedang diuji, kan itu kan, ya sudah.
kan itu kan. Oke, persoalan yang muncul katanya curang, menemukan curang ini dan sebagainya, udahlah, iya kan, laporkan ke KPU, ke Bawaslu, nggak puas, silakan ke MK. Kalau nggak puas silakan ke DPR, kan itu. Pemakzulan ini rakyat membenci, tapi tidak diharamkan oleh konstitusi. Itu Mas Gun. Jadi sudah untuk kedewasaan ini kita percaya aja, karena apa? Mereka yang duduk di DPR sepragmatis-pragmatisnya dalam kondisi kritis pasti berpikir tentang bangsa dan negara ini. Gitu loh. Jadi yang kita ini masyarakat umum yang bukan pengurus partai dan bukan jadi DPR RI, udah salurkan saja. Kan itu kan? Untuk demi kebaikan. Udahlah, ini putusan harus final. Hukum tata negara kita harus segera diperbaiki. Lubang-lubang itu harus segera diperbaiki. Supaya apa? Ke depan ini semakin kompleks, Pak. Iya kan? Dorongan-dorongan, infiltrasi macam-macam, keinginan dari orang-orang ini. Indonesia ini kan semakin terbuka. Nah, semakin banyak orang ingin bermain di situ. Ya, kita lihat aja. Kalau secara ideologis, Pak Tata, mohon maaf ya, teman-teman kita yang aktif semuanya ideologi, ya masuk aktivitas politik. Yang masuk apa? Yang pakai dasi, bagunya bagus, parfumnya bagus, mobilnya bagus, punya modal. Walaupun dia nggak ngerti politik, bisa jadi. Nah, ini kalau nanti jadi di DPR gimana? Kan itu Mas Gun. Jadi ini sebagai koreksi juga terhadap pelaku-pelaku politik yang tidak memiliki basic ideologi yang cukup bahaya. Nah, ini harus dirubah undang-undang partai politik dan undang-undang politik ini harus dirubah supaya apa? Nanti kalau ada perseteruan kayak gini bukan hal yang baru. Ada titik komprominya. Jangan sampai benturan sampai apa namanya? Ada korban jiwa, korban mati dan sebagainya. Nah, ini kita harapkan soal apapun, kalau memang menemukan kecurangan, terstruktur sistem ada masif, laporkan aja. Gak puas KPU, ya udah, ke Bawaslu, ya udah, ke MK. Gak puas MK, ya udah. Mau ambil di putusan peraturan, hukum atau politik. Nah, kita masyarakat biasa ini, kita ingin semua berjalan kondusif, ya kan, supaya ke depan ini tidak ada soal, keputusannya final selesai. Setelah keputusan selesai, ada pelantikan presiden dan wapres, ya move on. Kita hormati keputusan negara itu, pemerintah yang sah. Jangan ada buntut-buntutnya lagi. Jadi gitu, Mas Gun, saya pikir ini biasalah. Ya itu kan. Nah, asal jangan sampai ini mengarah kepada hal-hal yang farsis. Jadi mengurus negara ini, Mas Gun, baik eksekutif maupun legislatif itu jangan menganggap seperti membuat nasi campur gitu. Iya kan? Jadi semuanya harus dengan yang proporsional. Kita ke Bung Tobias. Jadi kita udah dengar dari Bung Tatang, Bung Dadung, tapi kemenangan 02 akhirnya muncul ini nih kan, angket lah, impeachment lah, pemakzulan lah. Tapi sebenarnya banyak juga menduga salah satu fitur daripada kecurangan yang dituduhkan oleh masyarakat ke negara atau ke Presiden Jokowi adalah bansos. 465 triliun ini kita ulang-ulang karena memang Mahfud juga berkata begitu, diketok undang-undangnya di bulan Oktober, tiba-tiba di Desember ada penambahan. Nah itu versinya Mahfud nih, Bung Tobias nih. Nah itu bisa diangket juga. Impeachment, pemakzulan. Cuma gara-gara bansos 465 triliun, 02 menang. Nah gimana Bung Tobias? Ya kalau saya lihat sih ya dari kerangka berpikir saya kan berbeda. Yang pertama kita harus tahu kalau saya di sini saya sebagai pendukung 02. Tapi kalau kita berbicara mengenai kerangka berpikir yang benar, itu jelas Pak Presiden salah. Itu jelas sangat salah. Yang pertama kita bisa lihat kan pendukung 02 bilang Presiden Jokowi salah. Lah ini kan saya tadi bilang dulu pendukung sebelumnya juga pendukung. Bukan. Jadi gini, kan itu yang saya bilang kerangka berpikir kita harus positif.
Kenapa? Kalau salah kita bilang salah. Kalau benar kita bilang benar. Ya, kita mengingatkan terus kan. Nah, kenapa saya bilang salah? Yang pertama, ini saya koreksi dulu ya. Jadi ini TSM ini itu nyata. Kenapa saya bilang bukan TSM, Kak? Ini saya bicara TSM dulu pertama. Nanti bansos lain. Bukan bansos, bukan TSM sekarang. Apa? Diganti. Kenapa? BTS. Oh, sudah. Ada brutalnya di depannya. Yes, itu jelas lah. Itu kan cuma hanya ada penambahan kata kan. Tapi yang jelas itu TSM itu terbukti. Kenapa terbukti? Ya kan? Kita melihat yang pertama. Presiden itu ya kan masa iklan di PSI di Kompas. Ya di Kompas loh, di Kompas. Nah, itu bagi saya itu tidak punya etika sama sekali. Itu bagi saya. Kenapa saya bilang ada di Gerindra ada juga Kak di bukan. Dengar dulu saya bilang. Ini saya mau jelasin. Kenapa saya bilang tidak punya etika? Karena yang pertama Pak Presiden itu belum keluar dari PDIP. Belum keluar. Kalau dia keluar, dia nyatakan dia keluar, it's okay. Ini kita dia mau kemana pun terserah. Tetapi di saat dia masih ada di dalam gerbong PDIP, baru dia iklan ke PSI. Itu kan secara berpikir kita, logika kita yang orang awam, lah ini apa-apaan? Itu bikin malu. Tapi kalah juga, Kak. Nah, bukan soal kalah. Etika. Ya, bukan ini soal etika. Dan yang kedua, bansos, ya kan? Kita lihat, bansos kan saya sudah berbicara sering kali bahwa itu diputuskan bukan sama pemerintah, tapi diputuskan di DPR. Semua fraksi tanda tangan, ya kan? Tanda tangan. Pertanyaan saya, ya kan? Itu kemana? Menteri Sosial. Malah nggak dilibatkan. Nah, itu kan pertanyaan saya. Nah, harusnya pola berpikir itu, lah ini kita orang awam dan kita eksponen pemuda Indonesia, kita harus belajar, ya kan, untuk berbicara mengenai kebenaran agar apa? Agar masyarakat yang melihat itu jelas bahwa inilah kita eksponen pemuda. Di saat salah bilang salah, benar kita bilang benar. Nah, pertanyaan saya, kenapa Risma tidak dilibatkan? Ada apa? Kok nggak marah-marah Risma, Kak? Nah, pertanyaan juga. Biasanya, ya, kan saya bilang kan, ya kan? Kok dia diam? Nah, nggak mungkin masa pembantu marah atasan atau dirjen yang ngerjain nggak? Justru itu kan pertanyaan saya kan ngomong kan, kenapa dia tidak dilibatkan? Ini ada apa tanda tanya? Nah, pertanyaan saya yang ketiga, lah kok kenapa presiden bagi-bagi di depan istana? Nah, itu memalukan. Kenapa JK bilang memalukan? Itu dari mulut seorang wakil presiden, mantan wakil presiden. Katanya itu kelasnya lurah atau camat. Nah, itu benar. Itu harusnya tugas ke kita sebagai apa? Yang punya yayasan. Nah, saya kan sudah bagi-bagi sosial kan? Pekerja sosial. Di jalan-jalan pekerja sosial. Nah, tapi kalau Pak Presiden kan kita ngeliat nggak etis, apalagi di jalan-jalan. Itu kita. Nah, kita rasa bersyukur juga, ya kan? Kenapa? Kita harus punya pola berpikir juga. It's okay lah, Pak Presiden ini nih is the best kalau untuk infrastruktur. Itu di mana-mana dari Sabang sampai Merauke mungkin nggak ada lah presiden yang seperti dia. Itu kita harus akui. Di saat dia punya pekerjaan bagus kita takut, tapi kalau di saat dia salah, ya kita wajib untuk menegur. Tetapi kalau kita sebagai rakyat juga menegur nggak bisa diterima, ya kita mau ngomong apa? Ya kan? Kita nggak bisa ngomong. Tapi tingkat kepuasan kemarin yang dirilis indikator tinggi loh, Kak. Lah kan saya udah bilang, indikator pokoknya yang survei itu bohong. Saya berani bilang bohong. Kenapa? Ya kan saya juga bagian dari dari tim survei. Jadi saya udah tahu lah, ya kan? Kita udah tahu lah, Mas. Kenapa saya bisa bilang bohong? Ya kan? Sudah tahu kesalahan yang dibuat, baru ada masyarakat yang sering berbicara di media. Ya kan? Baru naik. Itu kan secara logik berpikir kita itu nggak masuk akal surveinya. Tapi mungkin kalau turun sedikit, it's okay lah. Tapi kalau dia naik, betul bagi saya itu nonsen itu. Nah, itu kan kita berbicara kan seperti itu. Jadi kita harus ya kan belajar untuk mendidik masyarakat, mendengar yang baik ya kan, dan kita tahu bahwa apa yang salah kita katakan salah. Itu mungkin begitu, Mas Gun. Oke. Lanjut lagi ke Bung Tatang nih. Ya. Jadi beda Mahfud, beda Jimli Askiki. Ini hak angkat biasa-biasa aja nih.
Udah 10 tahun katanya DPR nggak gunain. Jadi ya biasa-biasa dan nggak ada terlalu ini katanya gitu. Tapi kalau kita ngelihat ya omongannya Mahfud yang ngeri kan. Mulai dari angket, impeachment, berujung pemakzulan. Bahkan bansos pun dikatakan nanti sebagai fitur untuk impeachment, untuk menanyakan. Ini gimana ceritanya? Oktober di ini, terus Desember ada penambahan bansos, sudah gitu nilainya gila-gilaan. Nah, kalau dibilang Tobias kan ya kita harus kritik nih presiden nih. Sebagai tokoh eksponen pemuda kan, kalau salah ya dibilang salah. Tapi menurut Bung Tatang nih salah nggak sih nih? Kalau saya secara pribadi sebagai mantan aktivis dan seperti kata Bung Dadung ya, kita juga lama non partisan di partai politik. Saya melihatnya ya seperti kata Obi tadi, kita juga harus objektif. Kalau memang itu terjadi, betul-betul terjadi dan dilakukan, dan masuk dalam kriteria abuse of power, ya silakan aja, ya kan. Cuman jangan sampai terjadi ini untuk menutupi kesalahan berjamaah para politisi di DPR itu, seperti bansos, untuk menyelamatkan, menyelamatkan diri, mengorbankan orang lain, itu nggak fair di situ. Menutup kesempatan orang lain. Iya, seperti tadi bansos diputuskan, menteri nggak dilibatkan, iya kan? Nah kemudian dituduhkan kepada pelanggaran kepada presiden, dilempar lagi kepada pemenang pemilu yang sudah diputuskan oleh sekarang ini oleh KPU, walaupun sementara. Kan jadi banyak korban nih, ya kan? Sementara mungkin juga dari 02 sendiri nggak tahu menahu soal itu, karena kita tahu dari segi finansial dan semuanya, Pak Prabowo itu udah lebih dari kaya raya, lebih kaya, udah kaya raya istilahnya. Kalau menurut Pak B. Haikal itu, dia makan siang, dia makan pagi, sarapan pagi bisa di Amerika, makan siang dia bisa di Saudi, minum kopi dia bisa di Cina, makan malam di Vietnam. Itu bisa dia lakukan bertahun-tahun buat dia sendiri, gitu. Artinya untuk dia dan keluarganya udah lebih dari cukup. Sampai Prabowo sendiri mengatakan bahwa saya maju sebagai calon presiden bukan untuk mencari kekuasaan, tapi merupakan pengabdian kepada bangsa negara ini. Satu. Yang kedua, saya juga sebagai simpatisan dari Pak Prabowo ini 02, dan itu alasan saya juga kemarin memilih beliau. Itu karena beliau ini tulus dalam berpolitik. Begitu. Dia mengatakan, saya tidak mau membuang-buang waktu untuk membenci dan membuang energi saya untuk dendam. Maka itu dia akan merangkul semua, baik pemilihnya maupun yang tidak memilih beliau. Benar. Ketika beliau nanti terpilih, itu sebuah penuturan yang tulus, dan menurut saya itu sebagai seorang negarawan yang tidak dimiliki oleh calon-calon presiden yang lain. Maka juga dikatakan oleh beberapa pengamat ketika debat capres bahwa kesejukan itu ada di Prabowo. Seperti itu. Itulah sementara yang saya melihat. Maka saya kurang yakin juga kalau bansos itu melibatkan beliau 02. Bisa aja ini permainan para politisi di DPR itu. Kalau melibatkan beliau berarti partainya bisa naik dong. Kalau beliau naik partainya. Iya kan? Tapi yang naik partai yang lain. Tapi yang naik partai yang lain. Ya ini blunder. Iya kan? Benar betul. Mengatasnamakan rakyat, rakyat yang mana? Oh hari ini rakyat itu kalau kita lihat di bawah saya ini nyalek setahun. Rakyat itu nggak memikirkan soal itu. Yang dia pikirkan nih bahan pokok naik, dompetnya udah pada robek. Siapa yang bisa jahit ini? Prabowo. Ya di mata mereka ya hanya Prabowo. Begitu. Ya kan? Dia pemimpin partai, dia punya uang, ya kan? Dia juga bisa merangkul partai-partai yang lain.
dan membiayai itu semua. Masyarakat lebih cerdas dalam hal itu. Ya, ada ke Bung Dadung tuh. Kira-kira begitu. Setuju nggak tuh apa kata Bung Tata? Bahwa Prabowo bisa menyelesaikan semua. Prabowo bisa menjahit dompet rakyat yang terkoyak. Nah, itu tuh. Gini. Termasuk dompet caleg. Kelebihan Pak Prabowo itu kan udah main berapa kali kan. Ya. Artinya di dalam dunia politik kan sudah matang ya. Sudah banyak intinya dan sebagainya. Yang disoalkan tadi dengan bansos kan ada pemain baru itu kan. Oh, siapa tuh? Lah, ya sebut aja Gibran kan pemain baru. Ya. Iya. Kan itu, Iya. untuk nutupin itu kan. Betul. Jadi Mas Gun, kembali kepada soal bansos. Kalau bansosnya berapa tadi? 460 triliun. Ini kan bencana sosial, Pak. Ya. Aceh berapa? Ya. Covid berapa? Iya. Lah, kalau kita dalam El Nino. kalau kita dalam status 460 triliun, berarti kita dalam Kan ini sebenarnya gagal panen atau enggak sih El Nino atau gimana sih? enggak lah persentasenya, kita tahu lah. Ya, kan Kalau soal beras kan kita dalam sebagai ahli negeri. pertanian ya ngobrol Oh lah. iya, kan ngomongin Pak Jokowi di Wonogiri, 22 negara produsen beras ini tidak memberikan kuota kepada Indonesia. Apa masalahnya? Ayo tanya sudah, mohon maaf nih, ini informasi perlu dikonfirmasi. Bulog nggak ada beras kok. Beras yang beredar itu kan berasnya Wilmar. Makanya harganya mahal, itu beras komersil. Bukan beras bansos. Wah, kan. Ya, katanya premium. Iya, Ya, harga premium. harga premium. Ya. Ya kan yang beras premium itu yang nggak ada pecahannya itu loh Mas Gun. Kalau beras bansos itu yang pecahannya 10-15% itu, iya. itu nggak ada. Kan itu kosong kok. Ya kan, sekarang harga beras ini sudah 17 rata. 17. Iya. 17. Yang premium ya. Iya. Nggak premium 20. 20. Ini yang pecahan. 20. Nah, kalau dibeli Pecahan 17. iya, 17. kalau beli di Suta harga beras sekarang per kilo itu 14.200 Mas Gun. Masih ada? Masih Stok- ada. stoknya berapanya? Ada lah 1.500 ada lah. 1.500 ton. Ya, 14.200 lah. Padahal kebutuhan Ada rakyat di Indonesia tempat ya, ngambil 2 juta, sendiri. 24 juta ya? Tapi bayarnya cash, nggak boleh utang. Ya. Kan itu kan. Ada kita 1.500 ada gitu Pak. Kita jualan beras juga kok kan gitu. Iya. Dan saya juga membantu dalam hal ini juga Mas Gun. Kita nggak menengok yang lain. Nah. Lihat kita masyarakat kan kasihan dengan harga yang tinggi itu. Iya. Kan itu Mas Gun. Jadi kalau ini statusnya 460 triliun, ini bencana sosial Pak. Bansos gitu Pak. Itu ya. Artinya ini gawat kan itu kan. Tapi kan tidak ada kegawatan. Nah, kalau tadi nanti dikaitkan dengan politik, ya kita tahu partai politik mana yang suaranya melonjak. Yang melonjak. Betul. Nah, Kan itu. Betul. Itu efek. Masuk Tapi akal. kalau partai politiknya turun pas-pasan saja, berarti nggak ada efek bansos. Ya. Kan itu. Lah bansos siapa yang memberikan? Iya para caleg Pak. Para caleg. Caleg kan itulah. Iya. Caleg di partai mana? Ya dia dapat manfaat. Iya. Dapat suara kan Suara. begitu. Kan itu. Ya. Itu. Nah, jadi bisa dievaluasi sendiri. Partai-partai apa yang memiliki kejutan-kejutan Iya. itu perlu dianalisa. Iya. Itu Mas Gunda. Kembali kepada bencana sosial ini, memang kriteria dalam saya ini jurusan kesejahteraan sosial, sangat Ya. paham. Ya. Ada statusnya di bawah itu pekerja sosial seperti Kakak Tobi ini. Ya. Iya kan? Pekerja sosial itu dasarnya apa? Karena keikhlasan, karena kasih sayang. Ya. Iya kan? Ya. Itu dasarnya. Ini apa pekerja sosial. Lah, kalau apa namanya social welfare itu karena memang apa namanya tugas. Iya kan, seperti orang cacat, orang apa, macam-macam. Nah, itu perlu bantuan. Nah, kadang dibuatkan apa terminasi yayasan atau apa. Itu tugas negara itu. Ya. Dan itu bisa dihitung loh. Orang-orang yang mengalami disfungsi sosial perlu dibantu. Orang cacat, orang ini, orang ini. Lah, ada konsep yang namanya welfare state. Ya, negara kesejahteraan. Ya. Kan itu kan. Jadi bantuan sosial itu tidak harus berupa barang dan uang. Betul. Harus ada pendidikan, ada pekerjaan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep kesejahteraan, daripada 460 triliun itu dibagikan habis, mending membangun pekerjaan buat masyarakat.
Iya kan? Betul. Nah, itu lebih mengangkat harga dan martabat masyarakat. Kita pedih lah lihat di mana, di Bandung ya. Iya, ribuan orang loh kakak ngantri, gitu, mama, ibu-ibu itu. Kan itu, ini kan antri untuk beras. Iya, ini kan menunjukkan kita darurat, Pak. Itu. Lah, di sisi lain dengan bansos beras yang didistribusikan itu, akhirnya sumber beras kita kena bencana, Pak. Sampai kosong katanya. Oh iyalah, Demak banjir. Demak, Kudus, Pati banjir, sekarang Lampung banjir. Jangankan beras, masih malainya gini, udah kelelep, gagal panen lah. Lah harusnya pemerintah tuh tahu iklimnya, kan tahu. Bulan ini seperti apa, pencegahannya tahu dan sebagainya. Berapa yang harus dibagi, berapa seharusnya disisakan. Itu, jadi sehingga nggak ada kelangkaan. Dan ini untuk impor, Pak Jul ngomong mau impor 3 juta, gak gampang nyari kuota impor itu. Ya kita bisa putuskan di sini 3 juta, datang aja ke asosiasi beras di Thailand, dapat beras enggak? Nggak gampang itu. Iya, di kertas ada. Kertas ada, barang nggak ada. Fisiknya karena di tempat yang lain juga sama. Butuh, karena negara yang lain itu membangun neraca beras atau pangan itu ada minim 2 tahun, Pak. Nggak bisa 3 bulan saya beli. Di sana bukan pasar. Di Thailand itu, di Vietnam bukan kayak beli beras di pasar, bawa duit dapat pasar, nggak bisa. Itu ada neracanya itu. Diatur supaya tata niaga beras di negara-negara ini ikut stabil. Jadi ini menurut saya kalau harga melonjak ini ya kesalahan kita sendiri. Kenapa kita nggak membuat neraca pangan yang kokoh sebelumnya? Ya lepas daripada menterinya sebelumnya bermasalah kan itu. Ya saya lihat Pak Amran yang terakhir ini agak mending nih, kerja keras ini Pak Amran Menteri apa ini pertanian sekarang ini. Iya kan mau cetak sawah, mau ini. Ya tapi kan masa kritis 6 bulan ini juga masalah. Beras dari mana? Orang yang biasa makan singkong, Pak Tatang, orang yang biasa makan ubi dikasih beras. Ayo itu lihat itu di Papua, lihat di Ambon, lihat di Sulut ya. Lah orang biasanya makan ubi dikasih beras, ya seneng lah mereka. Tapi kan itu ini Mas Gus, setiap orang itu kan punya genetik food ya, punya genetik makanan. Kalau udah wilayahnya makan kayak begitu, ya support aja. Gak usah semua dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke harus beras. Ya kita krisis. Itu, jadi ini perlu neraca pangan dibangun lagi supaya tidak ada kelangkaan beras. Anak yang sagu gimana, ubi gimana, singkong gimana, jagung gimana, macam-macam itu harus ditata. Jadi nanti dalam memberikan bantuan sosial berupa makanan tidak semua beras, ada jagung, ada sagu, ada ubi, ada ini, semacam itu Mas Gun. Saya pikir udah ini pengalaman terakhir lah, bansos yang terlalu besar. Bansos butuh, perlu, iya, tapi tidak sebesar yang akhir-akhir ini lah. Gitu. Oke, Bung Tobias. Di bansos sudah dibahas lengkap. Bung Dadung, nanti kalau kita main ke mafianya lebih panjang lagi. Karena memang misteri beras itu juga sindikasi. Bung Dadung kan. Ya betul itu, mafianya di bawahnya sindikasi. Ada sindikat-sindikatnya. Itu. Sindikat mafia. Tapi kan memang ya tetap sebagai tokoh eksponen pemuda harus memperjuangkan itu, Mas. Apalagi kita tahu nih, diam-diam terjadi impor beras 500.000 ton. Sementara kebutuhan per bulan rakyat Indonesia itu 2,5 juta ton. Katanya ada panen raya nih bulan Maret ini kan 3,5 juta ton. Tapi kalau banjir itu semua, kan jadi agak jomplang. Lagi musim panen raya kan nggak mungkin. Nanti kelangkaan beras dihubungin lagi ke 02. Sama soal bansos juga lagi. Itu yang lucu lagi ya. Padahal kan jelas tadi penjelasan. Iya, ini ujung-ujungnya kan masyarakat maksudnya biar kita kasih gambaran yang lebih clear lah. Ini kan ada tokoh pertanian, ada diberikan edukasi ke masyarakat. Iya, artinya Bung Tobias juga tahu dia pemain restoran dan memberikan juga bansos ke masyarakat.
Ini kan masyarakat tahunya kosong, beras mahal, tapi di atas juga ada diam-diam impor ya, masih 500.000 ton dari Myanmar, Thailand, tapi untuk siapa? Tapi tiba-tiba Indonesia jadi kompleks nih, banjir. Nah ini Bung Tobias nih sebagai pelaku restoran dan melihat gambaran, ya inilah semuanya lah. Semua salah Jokowi, semua salah 02 kan gitu. Ini sebenarnya gimana di Bung Tobias? Jadi kan kalau penjelasan Bung Dadung kan secara tadi kan ada mafia, ada sindikasi. Nah, Bung Tobias melihatnya seperti apa nih biar edukasi ke masyarakat juga lebih clear, lebih jelas. Ya hari ini kan kita bicara pemaksulan. Jadi kalau pemaksulan itu kan berarti kan rentetannya kan ada. Ada. Setuju. Kita bicara rentetan. Kenapa rentetan ini bisa sampai di ujung pemaksulan? Karena ya dari awal mungkin arah dari Pak Jokowi berjalannya salah. Kenapa saya bilang salah? Rentetannya ini. Ini kan beras kosong, resah, nah, bisa jadi masyarakat tadi people power. Saya bilang ini kan rentetan ketidakpercayaan rakyat terhadap ketimpangan yang ada di Jokowi. Itu yang menjadi rakyat nggak percaya. Itu jauh. Ya, cuman kan kita butuh eksponen pemuda untuk obatnya loh. Kita nggak nyalain 02, Jokowi, ini udah terjadi. Nah, kita sebagai eksponen pemuda, kita berikan edukasi. Nah, kalau kita berikan edukasi, apa yang mau kita berikan edukasi? Kan nggak ada tujuannya yang edukasinya buat apa ini? Ya, karena hukum sudah berbicara, ya kan, bahwa angket tetap berjalan. Itu ada di undang-undang. Ya kan? Lah, terus apa yang kita mau ngomong, ya kan? Biar aja itu mengalir terus. Ya kan, terhadap anggota-anggota DPR yang memang mau buat angket, itu wajar-wajar aja. Nah, sekarang Bung Tobias yakin ya hak angket ya? Ya saya itu kenapa saya terlalu yakin, karena memang itu bunyi tertuang di dalam. Kalau Januari kan omong kosong, Tobias ngomong. Kalau saya bicara gini, kalau omong kosong karena apa? Karena itu kan memasuki ini pemilu. Kalau pemilu kan kalau kita bikin kekacauan itu kan juga salah. Nah ini kan sudah selesai. Nah sudah selesai kan kita sudah tinggal tunggu. Jadi nggak omong kosong nih ya hak angket ya? Hak angket ini nggak omong kosong. Ya ini hak angket buat siapa? Kalau hak angket buat Jokowi saya setuju. Itu. Tapi kalau nanti ke bawah-bawah kayak apa nih? Kemana-mana taruhlah kayak apa nih, kayak nanti ini pemilu. Nah itu bagi saya itu salah arah. Kenapa saya bilang salah arah? Ya kan? Ya mungkin dengan pemikiran mereka bahwa TSM itu yang menjadikan sampai kemana-mana. TSM loh. Nah kenapa kita bisa lihat? Karena TSM itu ya kita bisa lihat kan bukan hanya di kita omongan, tapi memang sudah ada di media, di mana-mana ada pengumpulan suara, ya kan? Si rekap juga bermasalah. Nah itu yang menjadikan tolak ukur ke situ. Kenapa sampai rakyat tidak puas? Dan salah satu mantan panglima bilang kalau ini sampai tidak tidak terselesaikan hak angket, malah preman yang jalanan yang akan turun. Itu loh. Mantan seorang panglima yang ngomong begitu kalau nggak salah siapa? Pak Gatot, ya kan? Masih dianggap itu ya? Ya? Masih dianggap Pak Gatot itu. Nah, itulah yang kita bilang. Itu sebagai, mohon maaf, kita harus kritisi juga Pak Gatot, ya kan? Nggak boleh lah, dia sebagai mantan panglima baru berikan edukasi, mengeluarkan statement yang nanti mengadu domba rakyat, ya kan? Nah, itu yang nggak bagus. Kita sebagai eksponen, ya kita harus berbicara juga yang benar. Kalau memang itu ada jalurnya, ya silakan jalurnya. Tapi nanti memang tujuannya untuk nanti ujung-ujungnya memasukkan Pak Jokowi, ya itu juga terserah. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dikait-kaitkan dengan hasil pemilu, dengan ini. Nah, itu yang nanti bermasalah. Itu yang kita pusing juga seperti itu tuh. Nah, mungkin itu kalau dari saya seperti itu, Mas Gun. Memang hal yang serem nih kalau di mata masyarakat kan. Tapi memang ya benturan dengan kenyataan beras kosong, ya. Masyarakat juga terganggu, kantong kosong. Jadi mungkin ya ada inilah hal-hal yang baik, yang bagus. Ada nggak sih, bisa nggak sih gitu loh dari Bung Tatang? Tentang? Ya ini semua ini kan udah kredit. Kalau pemakzulan itu kan memang
memang ada pengaturannya dalam undang selama kekuasaan melakukan penyimpangan dalam kebijakannya. Dalam hal ini siapa? Ya presiden, kan gitu. Nah ini tadi seperti saya setuju kata Kakak Tobi ini bahwa itu ada rentetannya. Nah ini harus diperjelas nih di dalam pemakzulan itu, di mana ke penyimpangan yang dilakukan oleh Jokowi sebagai kepala negara. Itu harus jelas. Jangan belum apa-apa udah dilibatkan nih ke bansos, ke salah satu peserta Pilpres, ya kan, Amin 02. Nah, ini malah jadi blunder. Ini kan memang begitu. Ya, rentetannya seperti itu. Iya, sementara kan seperti tadi kita ketahui bahwa bansos ini kan DPR sendiri yang memutuskan, kan gitu. Dan tidak melibatkan lagi pelaksanaannya di menterinya, menteri bansos tidak mengetahui itu. Ini kan jadi blunder itu. Rentetan. Tapi bukan DPR kan yang ngetok itu, tapi eksekutif. Karena DPR nggak tahu kan diketoknya di Oktober 2023. Anggaran bansos kan ditetapkan di DPR. Iya 2023. Iya. Tapi di Desember Presiden bilang ada penambahan, nggak tanpa DPR. 2024. Penambahannya dari mana kan? Nah itu dia, makanya itu jadi persoalan, mau diangketkan. Ya itu rentetan itu harus diperjelas di sana, tapi jangan melibatkan ke persoalan-persoalan pemilu, persoalan-persoalan capres, bahwa itu ada penggunaan dialihkan ke sana. Ini berbeda lagi persoalannya. Tapi kan masyarakat dan orang awam tahu bahwa itulah yang dialirkan ke sosok 02. Nah itulah pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat. Makanya kita sekarang sebagai eksponen memberikan edukasi ke masyarakat bahwa pemakzulan itu ini dibuat kepada, namanya pemakzulan kekuasaan. Dalam hal ini tentunya presiden kan yang akan dimakzulkan. Nah rentetannya apa? Ini harus diperjelas juga oleh DPR. Karena persoalan pemilu itu bukan di sana. Persoalan pemilu ada mekanismenya. Penyimpangan itu di Bawaslu dan di MK seperti tadi yang dikatakan Mazda. Bahwasanya kami di sini memberikan edukasi ke masyarakat, jangan hanya sekedar menerima mentah-mentah apa yang dikatakan di Senayan itu. Karena di sana juga para politisi yang juga punya kepentingan, mewakili kepentingan partai politiknya. Kan seperti itu. Kalau ini dibelokkan lagi ke masalah pemilu dan semuanya, ya wajar kalau kita bilang bahwa itu kepentingan personal mewakili partai-partai politiknya yang merasa kalah dalam Pilpres. Kan seperti itu aja. Makanya untuk meluruskan itu harus diperjelas rentetan kesalahannya Jokowi sehingga dibuat hak angket dalam rangka untuk memakzulkan itu. Kita compare dulu lah. Ini edukasi kami tadi diperjelas Tobi, diperjelas Mazda. Sekarang kita compare dengan data impeachment yang ada di Indonesia itu pernah terjadi zaman Pak Harto. Benar kan? Berapa lama impeachment pada waktu Pak Harto dan bahkan tidak selesai. Nah, kalau di-compare dengan sekarang, itu kan Jokowi umurnya 8 bulan lagi selesai. Jadi gimana itu? Bener dong kata Bung Tobias di bulan Januari kemarin, ini zong atau ini omong kosong. 8 bulan. Sementara sejarah mencatat zaman Pak Harto nggak selesai kok investment. Kan sampai sidangnya ini jatuh tapi dia nggak selesai itu kan. Pak Mahfud sendiri kan pernah mengatakan tuh bahwa persoalan pemakzulan impeachment itu ini prosesnya panjang. Ada persoalan di dalam pengumpulan suara aja harus melebihi dari harus quorum. Kemudian ini diserahkan lagi ke MPR. MPR kembali lagi nanti, yang ujung-ujungnya nanti ada kembali ke MK. Ini kan proses, sementara kekuasaan mas priorisasi 8 bulan. Akan terjadi lagi seperti yang zaman Orde Baru itu, zaman Pak Harto. Iya kan? Ya, kalau saya ngelihat bukan di situ. Jadi saya ngelihat begini, ini nggak selesai loh Kak. Ini ada mainan-mainan oknum-oknum yang memang cari kesempatan. Cari kesempatan memang untuk membuat sesuatu yang lagi bisa dimainkan, mereka bisa mainkan itu. Mainkannya kan kita nggak tahu maksud dan tujuan seperti apa. Kan ada
ada orang-orang tertentu yang punya niat-niat yang memang baik, ada, tapi ada juga yang punya niat-niat yang memang tidak puas. Akhirnya mereka cari kesempatan celah sedikit ini untuk apa? Untuk membuat sesuatu yang menjadi tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, itu yang berbahaya. Kenapa saya bilang? Kenapa mudah-mudahan kita berdoa supaya tanggal 1 ini tidak terjadi apa-apa, ya kan? Karena dengan ketidakpuasan mereka, ya mereka akan memang seperti itu. Ada ungkapan filsuf Yunani kuno soal itu yang dikatakan oleh Kakak Tobi, bahwasanya untuk orang-orang baik itu dia tidak perlu diperingatkan tentang hukum, karena mereka tidak akan melanggar aturan-aturan hukum itu sendiri. Tapi buat orang-orang jahat, dia selalu mencari celah-celah di antara hukum atau aturan-aturan yang dibuat untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Itu filsuf Yunani kuno. Jangan sampai terjadi itu saat ini dengan fakta-fakta tadi yang sudah kita jabarkan di sini. Itulah yang kita mau memberikan edukasi kepada masyarakat melalui forum ini. Jangan begitu mentah-mentah mencermati informasi apapun dan dari manapun datangnya, walaupun itu datang apalagi dari Senayan sana. Karena di sana juga banyak kepentingan. Begitu kira-kira Mas Gun. Iya kan? Mengingat nih perjalanan pemerintahan ini tinggal 8 bulan lagi. Proses yang akan dilakukan sana itu panjang. Bahwa ini akan sia-sia juga akhirnya. Kan begitu. Sementara persoalan masyarakat ini belum terjawab. Soal beras ini kelangkaan, cabai tinggi. Bagaimana? Sementara dompet mereka itu udah robek-robek, gitu. Penjahit dompet yang benar. Harusnya DPR mikirkan itu sekarang yang krusial, yang dibutuhkan masyarakat. Makanya 1 Maret ada people power. Bagi saya itu bullshit. Siapa yang mau, masyarakat mana yang akan berangkat sana? Wong mereka berangkat dari perlu lapar. Yang mau ngasih nasi bungkus siapa? Ya. Mas Gun, dulu kami di waktu sebagai pengurus KNPI itu pernah kita dialog dengan seorang petinggi militer. Iya kan, waktu itu dari Kostrad Bintang 2 dialog pada saat itu mendialogkan seperti ini. Bagaimana kalau kita akan makzulkan nih, karena udah banyak penyimpangan-penyimpangan. Jawaban petinggi militer ini waktu itu dia bilang begini, kalau itu kan kemauan Anda, kemauan pemuda, belum tentu masyarakat ini menginginkan itu. Karena namanya people power itu muncul ketika kesadaran masyarakat itu rata bahwa mereka dalam keadaan tertindas. Kalau ini belum terjadi, itu mustahil. 1. Nah, kalau kondisi yang masih fluktuatif di bawah, yang harus dipikirkan siapa yang mau ngasih nasi bungkus buat mereka ketika mereka harus turun. Karena itu pasti yang dipikirkan mereka. Jangan sampai nanti gua ke sana lemas, kan begitu. Sementara persoalan di rumah belum terurus, masih blank spot semua. Iya kan, minyak goreng udah sebentar lagi kandas, gas sebentar lagi mati. Sementara anak mau berangkat sekolah pagi perlu sarapan. Iya kan, ini kan masalah-masalah di akar rumput. Ya, itu kira-kira persoalan. Hampir setahun ini saya ini observasi di lapangan dalam pemilu ini. Walaupun masyarakat tingkat kota di Depok sana, tapi Depok itu termasuk banyak masih daerah slum di Tapos dan Cilodong. Ya kan? Itu fakta-fakta ini terbukti di bawah. Itu yang mereka keluhan, itu persoalannya, itu persoalan gizi, protein,
pendidikan, ya kan, pekerjaan yang belum terpenuhi. Bagaimana? Ya, makanya itu tadi fakta yang terjadi juga di Jawa Barat, sampai ngantri untuk emak-emak untuk 5 kilo, ya kan? Tapi di satu sisi ada yang mereka biasa makan ubi, makan singkong dikasih beras, kan mau bazir, gitu. Nah, mereka nggak lapar kok, tapi Jawa Barat sana butuh. Artinya belum merata. Mereka itu merasakan bahwa ini ada kekurangan, ada penindasan. Sekalian closing statement aja, Bung Tatang, karena udah mau 1 jam nih, 6 menit lagi nih. Gimana? Closing statement aja sekalian. Closing statementnya bagi saya, ya kekuasaan dalam rekam jejak politik dimanapun itu kekuasaan yang melaksanakan kekuasaan yang melaksanakan kekuasaannya itu dengan tidak memerhatikan kepentingan rakyatnya, itu pasti akan berhadapan dengan rakyatnya itu sendiri. Ini aja, itu teori dari Montesquieu. Nah, ini yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi pemerintah, eksekutif maupun legislatif khususnya, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Juga kepada simpatisan-simpatisan para kontestan pilpres ini, jangan jadi buzzer-buzzer, iya kan? Buzzer-buzzer untuk memperkeruh suasana. Sementara mereka sendiri pulang juga masih mikir juga. Ya kan? Dompet terkoyak. Dompet mereka terkoyak juga. Ya cepatlah, udahlah kita pikirkan bagaimana bangsa ini ke depan. Ya. Seperti itu aja closing statement saya. Ke Bung Dadung, closing statementnya silakan Bung Dadung. Menurut saya soal pemakzulan ya, tadi temanya ya, itu kan ada dasar sosial, artinya masyarakat kita ini kan moral soft ya. Lain kalau seperti di Amerika yang disampaikan oleh Pak Tatang itu negara-negara yang moralnya tough ya. Artinya pelanggaran nilai langsung jatuh kan itu kan. Dia nyopet, dia kumpul sama bural di karaoke, dia akan jatuh. Itu langsung bisa ditaksulkan. Di Indonesia enggak semacam itu, kulturnya sangat beda. Di Indonesia itu ketika masyarakatnya merasa dirugikan secara langsung, itu akan terjadi people power. Kalau kerugiannya tidak langsung, agak berat. Nah, kerugian yang secara langsung itu ya kebutuhan dasar. Pertama, sembako, kedua BBM, ketiga kesehatan dan sebagainya. Kalau sudah masyarakat sudah merasakan dirugikan dengan harganya semua naik ini, ya kan, pulsa naik, basicnya semuanya naik semuanya, itu kan terjadi people power. Makanya people power itu bukan tergantung di DPR ya, tergantung di pemerintah. Jadi dimakzulkan atau tidak terserah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menaikkan sembako, HET-nya, menaikkan gas, menaikkan tarif tol, menaikkan listrik, menaikkan BBM, akan terjadi. Itu tanpa disuruh, orang akan otomatis ke sana. Tapi kalau sifatnya masih kerugiannya tidak langsung, itu masih ada kompromi-kompromi politik untuk menanggulangi, merehabilitasi semacam itu. Ya sekarang ini harusnya para tokoh ini ya saling silaturahmi kalau menurut saya, saling ketemu, satu dengan yang lain untuk ngobrol dan sebagainya. Gak apa-apa, hak angket di DPR jalan aja, tapi tokohnya ini ketemu, itu loh. Jadi jangan sampai nanti ya rakyat dibentur-benturkan dan sebagainya. Memang pemakzulan ini memang dibenci oleh rakyat, tapi nggak haram di konstitusi soalnya, gitu kan. Jadi ya sudah, kita lihat
fenomena nanti seperti apa, kita kan nggak tahu kebutuhan partai-partai dan DPR saat ini seperti apa kan itu kan seperti apa dan bagaimana kan itu kan. Nah, kita ini kan boleh dibilang aktivis, KNPI, eksponen dan sebagainya, hanya memotret aja lah kan itu kan. Potret-potret ini kita sampaikan, semoga teman-teman kita yang ada di Senayan maupun yang di lingkaran eksekutif juga paham, iya kan? Artinya ini bukan rintian tapi ini kan diskusi kan itu kan, iya kan, untuk mencari jalan yang lebih bagus lah kan itu. Tentu ya sudah kita ikutin proses dari Maga ini sesuai dengan arah dan alurnya saja. Gitu. Bung Tobias, silakan closingnya. Ya, hari harapan saya ya yang tadi dikatakan untuk pemakzulan presiden tanggal 1 nanti ini dengan menyuarakan hak angket, ya kan? Nah itu hak, ya kan, dari masyarakat dan hak juga dari politisi ya, dan apa yang mereka mau buat untuk menjadi hak angket ini berjalan dengan baik, ya pasti akan terukur, ya kan? Tetapi kalau hanya untuk mencari peluang atau mencari sesuatu yang nanti buat dampak yang tidak baik untuk masyarakat, nah itu yang kita tidak setuju. Dan kita di sini juga berbicara sebagai eksponen pemuda Indonesia, kita menolak dengan hal-hal kekerasan. Tapi kalau soal hak angket ya kita harus terus terang, kita harus berikan itu juga untuk apa? Untuk pendidikan politik, supaya lain hal dengan yang kita sudah bilang kan, bahwa kalau memang tidak terjadi apa-apa ya kan itu it's okay, tapi kalau menjadi hal yang tadi dampak yang paling buruk, misalnya harga-harga naik semua ya kan. Nah tol sekarang udah naik ya kan. Habis itu kemarin beras naik, garam naik, ya bukan garam lagi apa tuh, cabai juga naik ya kan. Udah begitu bawang naik lagi. Nah itu kebutuhan pokok itu ya jangan sampai berdampak yang tadi sudah dikatakan sama Mas Dadung. Nah itu pasti dampak itu pasti cepat itu. Nah, tapi kan kita berbicara hari ini, kita memberikan edukasi untuk nanti hak angket nanti tanggal 1 Maret ini ya biarlah berjalan dengan baik, teratur ya, dan sama-sama kita menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang benar, bangsa yang jujur. Nah, kalau kita sudah berjalan dalam kejujuran, pasti kita akan memperoleh jalan yang benar menuju Indonesia emas. Mungkin seperti itu maksud dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia di malam ini, dibincang-bincang di tempat yang santai, di Ohio Cafe, di Duren Sawit. Semoga pemirsa IGTV juga bisa mendapatkan pencerahan dari Bung Tatang, Bung Tobias, dan Bung Dadung, agar bangsa ini kedepannya memiliki pemimpin yang jujur, bisa menerima dari pemimpin sekarang yang memang terpilih berdasarkan kejujuran. Tapi kita juga menunggu apakah hak angket ini bisa terlaksana dengan baik, karena banyak prediksi bilang umur Jokowi cuma 8 bulan. Dan itu tidak mungkin terlaksana. Jadi ada apa ya, kita tunggu dari para politisi di DPR yang memainkan hal-hal yang memang ya kalau dibilang ajaib, karena kalau politisi sudah tidak jujur ya kita berjalan di kegelapan. Itu kata Bung Tatang, itu filsuf Yunani ngomong seperti itu. Jadi semoga apa yang dibilang Bung Tobias bahwa bangsa ini bisa menuju Indonesia emas itu akan terjadi. Namun kita tetap ingatkan pada Presiden Jokowi apa yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menjaga keutuhan NKRI, masyarakatnya juga bisa sejahtera. Kenaikan-kenaikan jangan hanya ada di masyarakat, tetapi di para oligarki, konglomerat, dan para pencuri-pencuri koridor-koridor tambang di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan angkanya itu sadis Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi mau memeratakan, jangan kepada rakyat, kepada konglomerat hitam dan para koridor tambang di Indonesia. Semoga bisa membangun bangsa ini dan tidak perlu hutang Pak Jokowi, karena mereka adalah pencuri dan negara ini dibohongi.
Saya Mo Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.